warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Jakarta Cemerlang, Bapak Muhammad Ibnu Mahfuz Al-Marjani MPD. Yang saya hormati guru-guru SD Muhammadiyah 1 Jakarta Cemerlang, dan yang saya sayangi Bunda dan Ayah SD Muhammadiyah 1 Jakarta Cemerlang, dan juga yang kami cintai Ananda Solih dan Soliha SD Muhammadiyah 1 Jakarta Cemerlang. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kami semua, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kami semua dapat mengikuti acara kajian parenting untuk kelas 1 dan kelas 2. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, perkenankan saya Dilaras akan membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Anindita Keisha. Dan acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu kajian parenting ngobrol asyik dengan Budiah Ratnasari. Jadi guru dadakan yang mengasihkan. Dan acara selanjutnya adalah penutup. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membaca basmalah sebagai acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Anindita Keisha. Kepada Ananda Anindita Keisha dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Anindita Keisha. Acara
Acara selanjutnya, mohon maaf tadi yang tidak saya sebutkan, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Jakarta, yaitu Bapak Muhammad Ibnu Mahfuz Al-Marjani MPD. Kepada Bapak Ibnu kami persilahkan. Baik. Terima kasih untuk pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayah serta nikmat sehat sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka secara maya, bisa kangen-kangenan ya. Ayah bunda anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita haturkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan pengetahuan seperti sekarang ini. Yang kami hormati ayah bunda yang sudah menyediakan waktunya untuk kita berdiskusi, untuk kita bercerita, untuk bertukar pikiran ya selama menghadapi pandemi COVID. Yang saya hormati Bapak Guru SD Muhammadiyah Jakarta. Luar biasa semangatnya di hari libur seperti ini masih tetap memikirkan untuk kemajuan sekolah. Anak-anakku, anak soleh dan soleha, anak kelas 1 dan kelas 2 yang semoga selalu sehat, selalu semangat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan ini, mengikuti pembelajaran yang akan datang. Dan tak lupa untuk ibu narasumber kita, ini orang tua kita, kebetulan beliau sekarang pada tempat. Kalau saya sering Mama Michael. Ternyata namanya. Jadi kalau di sekolah itu saya punya mama siapa. Ya, jadi terima kasih saya ucapkan kepada ibu dia kita yang sudah meluangkan waktunya untuk cerita pengalaman kegiatan belajar dari rumah. Kita sudah kurang lebih merasakan pandemi setengah tahun kita sebagai orang tua dituntut untuk menjadi guru dadakan di rumah. Tidak mudah memang. Tidak mudah menjadi guru, apalagi mengajar anak sendiri. Kadang-kadang anaknya minta itu, yang diomongin orang tuanya tidak mau didengarkan. Ya, ada juga anak yang susah ya, misalkan pagi-pagi suruh bangun lelet sehingga membuat orang tua menjadi jengah, sudah bosan ya. Apalagi ini anak kelas 2 ini belum sama sekali menginjakkan kakinya di kelasnya. Berarti anak kelas 2 ini sudah setengah tahun ya, tahun. Jadi orang tua bisa merasakan bagaimana rasanya guru. Ada juga pengalaman guru mempunyai seorang anak. Tapi tetap anak itu tidak mau diajari oleh ibunya sendiri. Padahal ibunya sendiri itu seorang guru. Akhirnya anak tersebut dilesi juga ke orang lain. Jadi menjadi guru di rumah itu memang agak berat. Jadi tinggal kita bagaimana mengadopsi, bagaimana kita bisa bervariasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak kita. Insya Allah pada hari ini ya, Bapak Ibu, ayah bunda, sudah
diskusi akan berbagi pengalaman ya Michael bagaimana beliau mendidik atau memberikan pembelajaran untuk tidak bosan di rumah ya. Perlu Bapak Ibu ketahui juga Bunda Michael ini juga selama pandemi ini berprestasi di luar bidang akademiknya di sekolah. Jadi Michael ini kalau tidak salah ya, dia terus diberikan kegiatan yang mengasihkan untuk dirinya dia bisa meraih titel juara di luar kegiatan sekolah. Nah, itu nanti bisa ditanyakan bagaimana caranya ke Bunda Budia untuk mendidik anaknya di rumah agar Bapak Ibu tidak juga merasa terbebani. Intinya kan itu. Mungkin kalau ditanya satu-satu apakah anak pengen masuk sekolah, mungkin sebagian besar iya saya pengen masuk sekolah. Tapi pada kenyataannya mulai sampai hari ini pun masih pembelajaran tatap mukanya itu masih sedikit ya. Sebagai Jakarta itu kurang lebih ada 10.000 sekolah ya. Tapi yang hanya melakukan pembelajaran tatap muka itu pada tahap pertama yang kemarin Bapak Ibu tahu ya, Sobat Dinas itu hanya 600 sekolah ya. Jadi masih mungkin belum ada 10% ya. Belum ada 10% pembelajaran tatap muka di Jakarta. Jadi saya mohon Bapak Ibu ya tetap bersabar, tetap belajar karena pendidikan utama anak itu sebenarnya di rumah. Ya, sekolah itu hanya mungkin berapa persen saja, 30%. Selebihnya di rumah karena anak-anak itu sebenarnya lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Terus yang terakhir mungkin ada ini ya informasi bahwa dalam waktu dekat ini saya akan melakukan pemilihan komite sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Nanti mohon dipersiapkan Bapak bagi orang tua yang memang kompeten atau memikirkan dunia pendidikan ya, mungkin bisa nanti bergabung di kelas ini ada 3 sampai 5 orang tua wali murid per kelas ya. Karena terus terang komite yang sebelumnya itu kurang efektif dan kurang berjalan itu maksimal. Sehingga saya memutuskan untuk membentuk komite baru ya, guna untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. Jadi tidak hanya sekolah saja, tapi orang tua juga berhak memberikan masukan kepada sekolah yang memang. Jadi saya mohon untuk mereka yang konsen di pendidikan atau yang ingin bergabung dengan komite sekolah ya, nanti mohon perwakilannya masing-masing mungkin 3 sampai 5 orang tua. Nanti setelah terjaring seluruh kelas baru diadakan pemilihan mulai dari ketua disertai dan bidang-bidang yang lain. Mungkin itu informasi. Selamat diskusi, selamat bertukar pikiran, bertukar cerita ya Bunda. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muhammadiyah Pak Ibnu. Acara selanjutnya adalah acara ini yang sudah dinantikan oleh ayah bunda sekaliannya, yaitu kajian parenting ngobrol asik dengan Bunda Diah Karnasari yang akan dipandu oleh moderator kami yaitu Bu Nining Susama. Kepada Bu Nining dipersilakan.
Kuning masih di mute. Oh ya, cek sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya hari ini ayah bunda. Yang biasanya kita bertemu anak-anak, hari ini kami bertemu dengan ayah bunda. Tapi di layarnya masih ada anak-anak. Ya, yang belajar hari ini adalah ayah bundanya, ya. Tapi anak aku lagi sakit. Oh, lagi sakit ya. Doakan semoga cepat sembuh ya. Ya, ayah bunda, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya dalam acara ngobrol asik. Ya. Ngobrol asik bersama dari kita juga, dari salah satu orang tua murid kita yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Sekolah. Ya, bahwa hari ini kita akan menambah wawasan, menambah pengetahuan ya dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Trik-trik apa nih, tips-tips apa nih gitu yang akan diberikan oleh Bunda Michael ya, sehingga kita akan menjadi guru dadakan yang mengasyikkan ya bagi anak-anak kita di rumah ya. Karena apa? Ya kita tidak tahu gitu kan, kita tidak punya rencana, tidak direncanakan bahwa tiba-tiba pandemi ini mengantarkan kita semua ayah bunda menjadi guru dadakan. Oh, saya nggak siap gitu ya. Saya nggak siap. Iya, benar ayah bunda, kita nggak siap. Semua juga tidak siap. Ya, bagaimana menjadi guru di rumah yang selama ini Bapak Ibu, ya, ayah bunda menyerahkan biasanya ya pendidikan itu untuk diajarkan oleh Bapak Ibu guru di rumah. Nah, tapi ya Bunda Michael ini alhamdulillah ya bisa memberikan pembelajaran yang asyik ya kepada Michael, sehingga Michael meraih beberapa prestasinya ya dalam setahun setengah ya, berarti hampir 2 tahun malah ya, hampir 2 tahun bisa menghantarkan Michael untuk lebih berprestasi gitu. Nah, baik ayah bunda, kita berkenalan di sini dengan pembicara kita hari ini ya, sebentar ya, sudah sebentar saya share ya. Menjadi guru dadakan yang mengasyikkan. Nah, ngobrol bareng bersama Bunda Dia. Nah, nanti ayah bunda bisa sharing ya dengan Bunda Dia ya. Ya, kenalan yuk. Nah, Bunda Dia ini nama lengkapnya adalah Dia S. Ratnasari. Kami di sini sering menyebutnya Mama Michael, ya, bundanya Michael Pangeran. Pendidikannya TK Alba Aisyah Kauman Yogyakarta, SD Muhammadiyah Ngopasan Yogyakarta, MTS Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, Madrasah Aliyah Mu'ammariyat Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Kedokteran Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya, semua pendidikannya ya di Yogyakarta. Karirnya adalah konsultan dan trainer perusahaan multidimensi Indonesia Cina 2001 sampai 2010. Motivator untuk program pendidikan leadership nasional tahun 2004 sampai 2011. Direksi PT RAM Yogyakarta 2001-2011. Konsultan UMKM di Yogyakarta tahun 2008 sampai 2010. CEO PT SHI Jakarta 2011. Memimpin beberapa industri kecil dan rumahan 2012 sampai sekarang. Masya Allah ya. Kegiatannya, hobinya baca, ngedrakor,
dan makan. Ya, Masya Allah ya. Nah, ayah bunda, itulah kurikulum vitae dari pembicara kita hari ini ya. Pak, nama anak yang mau ditempel udah ada belum, Pak? Itu bikin sendiri. Iya, di print yang sampai kotak sini aja. Ya. Baik. Nah, di sini kita bisa lihat segudang kegiatan Bunda ya. Tetapi Bunda bisa menyiapkan waktunya menjadi guru dadakan. Nah, ya tidak berpanjang kalam, ya kita langsung aja ya untuk pembicara kita, yaitu Bunda Dia yang sudah bersama-sama kita di sini. Ya alhamdulillah sudah bisa menyiapkan waktunya nih. Ya walaupun dia sibuk ya, tapi kalau bilang Bun bisa sharing nggak dengan kita gitu ya. Nah, Bunda tuh langsung ya, Bu Nining siap, Masya Allah ya, karena kami tahu betapa sibuknya Bunda, tapi Bunda ketika diminta waktunya ya sudah oke saja gitu ya. Terima kasih Bunda, ya hari ini bisa bersama-sama kita. Silakan Bun, waktunya. Terima kasih Ibu Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This day is gonna be fun ya kayaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mulai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya pagi ini merasa excited sekali, senang sekali ketika saya untuk bertemu dan berkumpul dengan para orang tua dan juga anak-anak yang sangat menggemaskan, luar biasa sekali karena ini energi sekali. Saya sangat selalu tertarik dengan dunia pendidikan anak ya. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada sekolah kita yang tercinta SD Muhammadiyah 1 Jakarta. Untuk juga kepala sekolah kita Bapak Ibnu dan juga wakil kepala sekolah Bapak Anto dan termasuk juga Ibu Nining ya. Kemudian Ibu Sun, para guru-guru semuanya. Nah, Ibu Nining dan Ibu Sun ini bukan hanya sekedar guru anak saya pada kelas 1, tapi juga beliau adalah guru buat saya juga. Karena dia pulang sekolah, saya selalu belajar datang ke beliau. Gimana ya Bu caranya begitu dan lain sebagainya. Baik, Mama Papa, saya memanggilnya Mama Papa aja ya, supaya kita bisa lebih akrab. Dan saya boleh mengoreksi bahwa ini bukan saya tidak mau mengajar di sini ya, tapi kita sharing bersama, kita ngobrol bersama, kita tukar pikiran, dan saya juga akan banyak belajar dari Mama Papa semuanya yang ada di sini. Nah, bicara tentang belajar menjadi guru dadakan, saya yakin bahwa tidak ada satupun orang tua yang tiba-tiba harus siap menjadi seorang guru di rumah. Karena sepintar apapun seorang orang tua, mereka adalah orang tua, bukan guru. Jadi bedanya apa? Bedanya seorang guru itu adalah orang yang memang sudah dibekali dengan ilmu pengetahuan. Bukan hanya memiliki ilmu, tetapi bagaimana dia bisa mentransfer ilmunya kepada anak-anak. Nah, ini yang saya sendiri perlu belajar. Bagaimana sih saya mentransfer ilmu ini dari guru, kemudian saya pelajari, kemudian saya bisa mentransfer sehingga anak saya yang masih usia, kita katakan ya materi ini kan untuk anak usia SD, terutama kelas 1, 2, 3, 4, dan 3 tahun. Gimana kita memasukkan ilmu ini ke otak kecil mereka yang logikanya belum sempurna, yang neurotransmitter otaknya belum sepenuhnya tersambung. Bagaimana? Dan itu nggak semua orang tua tahu. Dari situlah saya, wah berarti saya mesti belajar lagi bagaimana caranya. Ya boleh.
di-share Bu di next kan. Nah sekarang kita bicara hebohnya sekolah di rumah. Kalau dulu kita jadi mama, papa, waktu yang paling melegakan kita begitu kita selesai mengantar anak kita ke sekolah, kita pulang ke rumah, kita bebas, kita bisa beres-beres, bisa ngantar, bisa me time, ada mungkin yang bisa ngedrakor, baca buku dan lain sebagainya. Kayaknya tuh kita tuh dibebasin dari beban yang selama ini pagi, siang, sore, malam 24 jam. Begitu pandemi datang, tiba-tiba kita bersama anak kita 24 jam pagi, siang, sore, dan malam, dan kita pun nggak bisa kemana-mana, dan kita diberikan tugas setumpuk yang harus kita kerjakan menjadi seorang guru. Gimana caranya anak kita bisa menguasai materi sekolah? Aduh, semua heboh ya. Bukan hanya kita, mama papa, seluruh dunia. Pandemi ini datang memporak-porandakan dunia dan jutaan anak di dunia tidak bisa bersekolah di sekolah. Yang merasakan hal seperti ini bukan hanya kita di Jakarta, tetapi ada di Afrika, di Amerika, di Arab, di seluruh dunia itu merasakan hal yang sama. Terus bicara anak nggak mau belajar, anak nggak mau fokus, bukan hanya anak kita ya, semua anak dunia mengalami hal yang sama. Nah, kalau kita mau sharing ya, nggak ada anak yang nggak heboh di rumah. Ya, ada yang mungkin ketika pelajaran sudah dimulai, anaknya jungkir balik. Ada, jangan dimarahin ya. Jadi anak bukannya duduk diem, malah jungkir balik. Terus ditanya gurunya, diem aja, nggak mau ngomong, diam 1000 bahasa, diam dari mulai sampai berakhir udah nggak bereaksi. Tapi giliran ditanya sama mamanya, kamu tadi pertanyaan ini bisa jawab? Bisa. Kenapa nggak jawab? Akhirnya mamanya gemes, merasa, aduh nanti aku nggak dianggap bisa mendidik anak dong sama orang tua. Ada juga yang saat pelajaran berjalan dia ngemil, nggak mau berhenti ngemil terus. Mamanya sudah ribut aja, taruh dulu makanannya, nggak mau berhenti ngemil. Ada yang seperti itu, pasti ada. Ada juga yang terganggu dengan temannya, sedang live, temannya mainan sesuatu atau layarnya diganti-ganti, kemudian pakai aplikasi, ada yang kacamata, ganti topi. Anak saya sering banget tuh kayak gitu. Saya juga ingetin, ini temanku juga latarnya belakang dibuat video main game. Anak sekarang itu masya Allah sekali, mereka lebih menguasai teknologi daripada orang tua. Nah ini pelajaran itu buat kita. Jadi kita nggak boleh terlambat dari anak kita untuk kita bisa menjadi nahkoda buat anak kita. Nah kemudian ada lagi yang ketika kelas sudah mulai, guru sudah menerangkan, ini mata pelajaran yang krusial banget nih, kita bicara matematika nih yang mesti ekstra kita perhatikan. Baru ditinggal 2 menit nengok, tahu-tahu berat, mainan satu box dikeluarin, dia keluarin mainan semua, di absenin satu-satu. Jadi gurunya ditinggalin, dia nerangin. Ada nggak? Banyak yang seperti ini. Kemudian karena hal-hal itu, mamanya ngoceh di samping anak, speaker moodnya lupa ditutup ya kan? Jadi kedengeran semuanya. Lupa di mute speakernya. Ya, itu adalah bagian dari drama-drama sekolah di rumah dan hebohnya sekolah di rumah. Oke, itu masalah. Kita dan anak kita itu sama-sama sedang belajar beradaptasi dengan lingkungan baru, situasi baru. Jangan hal semacam itu menjadikan kita merasa gagal, merasa nggak istimewa, nggak perfect, dan lain sebagainya. Jadi next, ini belum apa-apa ya, ada lagi, baru ditinggal bundanya pergi ke toilet, nggak sampai 5 menit, anaknya sudah ngilang, nggak tahu kabur kemana. Ya, padahal gurunya sedang nerangin. Ya, pas ditunjuk anaknya nggak ada lagi. Terus ada juga yang pada saat pembelajaran online atau nonton video atau bundanya lagi nerangin, dia udah ngantuk aja bawaannya. Nonton video pembelajaran, gurunya sudah ngirim linknya, ditonton. Mamanya pergi ke dapur sebentar, taunya dia sudah terlelap di depan layar. Tapi ada juga anak yang nanya mulu, udah pohon itu ada akarnya? Oh, ya memang ada akarnya.
tumbuh gimana ya? Itu dari mana ya tumbuhnya? Kok bisa keluar begitu? Bundanya sampai bingung. Bingungnya bukan bingung ngejawab sekarang bunda-bunda bisa googling kan, atau mungkin mencari buku di pelajarannya gampang tinggal membaca, tapi risih. Kadang-kadang kita risih dengan pertanyaan-pertanyaan anak seperti itu. Akhirnya kamu tuh nanya mulu, diem bisa nggak? Akhirnya anak yang tadinya excited, berarti nggak boleh tanya ya. Nah ada lagi ya, kita akhirnya menjadi orang tua ya melihat anak yang loncat-loncat nggak bisa berhenti, kayak baterainya itu auto recharge gitu ya, dia nggak pernah ada capeknya, kemudian ngerjain tugas sambil guling-guling, tanya, ngomong, cerita, nerocos 24 jam kita menemani dia. Akhirnya orang tuanya kelelahan ya, menyiapin ini itu, semua pasti merasakan. Karena kelelahan itu akhirnya mungkin bisa di next, kadang-kadang kita tidak terkontrol, akhirnya kita marah. Gimana sih ya? Ini aja nggak bisa, 2 kali 3 aja nggak bisa. Kan kemarin Bunda sudah bilang 2 kali 3 itu sama dengan 6. Kenapa sekarang 2 kali 3? Udah. Kecepatannya melebihi kecepatan angin. Bisa ada nama anak kamu guys nggak bisa? Ayo dia nulis. Guru sudah ngasih, ini sudah berapa ini? Kamu 1 jam aja baru dapat 2 baris. Gimana sih nanti kalau banyak banget ya hal yang membuat gitu. Terus akhirnya apa? Akhirnya anak kita tuh setiap hari berhadapan dengan sesuatu yang mengerikan. Mungkin Bapak Ibu pernah ada yang ngantor ya, dinas ya, pernah nggak ngerasain kalau punya bos, setiap hari bosnya ngomel dan kita diomelin. Kamu gimana sih? Tugas kayak gini aja kamu nggak capai target. Tugas kayak gini aja kamu gimana sih kinerjamu? Jadi ketika kita ngelihat wajah bos kita tuh kayaknya kita ngelihat setan lewat gitu, benar ya? Nah, kalau kita yang orang tua sendiri bisa tidak nyaman dengan sesuatu yang selalu memojokkan kita, menekan kita, menyalahkan kita, apalagi anak kita, benar nggak? Apalagi anak kita selalu nulis lama. Kamu gimana sih dek? Ini aja nggak bisa. Kamu gimana sih? Selalu kita menuntut anak kita untuk selalu perfect. Kita lupa bahwa anak kita ini masih 7 tahun, masih 6 tahun. Kita menyejajarkan anak kita itu kemampuannya kadang-kadang setara dengan kita. Kalau kita mau belajar dengan anak, saya belajar dari pakar pendidikan. Turun lagi. Sejajarkan dengan anak. Kita ngerti 3 kali 2 itu karena kita sudah jutaan kali mendengar 3 kali 2 itu sama dengan 6. Anak kita baru berapa kali? 10 kali itu belum tentu mereka bisa masuk dan teringat, apalagi kalau dengan ditekan. Karena kalau sudah ditekan, ilmu yang ada di otak udah hilang semua. Sekarang kita menyejajarkan, kemarin sudah dihafalin 3 kali 2 sama dengan 6, sekarang lupa lagi. Stres sendiri bilangnya. Kemudian apa? Kemudian muncullah kita ngatain anak kita bodoh. Muncullah kita ngatain anak kita pemalas. Kita ngasih predikat itu. Kok banget sih? Orang live sudah dimulai masih coret-coret di layarnya Bu Guru. Malu-maluin tau nggak? Dikira mamanya nanti nggak ada. Aduh, kalau rekamannya diputer kita istighfar bareng-bareng bersama-sama itu. Nah, ada lagi yang anaknya dibilang, itu nggak punya akhlak loh. Jelek banget loh tulisannya kayak gitu. Ayo diulangi lagi. Kadang-kadang kita semua nggak sadar ya, termasuk saya juga. Ini adalah evaluasi bukan hanya untuk papa mama semuanya, tapi juga untuk diri saya. Ternyata selama ini saya itu sudah mengikuti hawa nafsu saya untuk menyetarakan anak saya dengan kemampuan orang dewasa. Karena apa? Karena selama ini kita nggak pernah berhadapan mendidik anak di dalam kelas seperti guru-guru yang mendidik anak yang anak kelas 1, kelas 2, yang sekarang ini potret hebohnya sekolah, potret hebohnya kelas anak kita. Itu ya yang terjadi adalah apa yang terjadi di anak kita. Kita masih mending loh. Anak kita 1, 2, 3 paling banyak berapa? Nah, coba tanya Bu Nining, Bu Sun, Bu Eva ada, Bu Laras ada, itu kelas 1, 2 terutama ya. Satu kelas itu bisa 30 anak, 25 anak ya.
gurunya dua, ada yang nangis, ada yang lari-lari. Boleh ditanya sama Bu Liling, anak saya itu aktivitas di kelasnya itu juara tawaf di kelas ya. Itu ada satu gengnya itu tawaf di kelas semua. Kemudian ada yang nangis, belum lagi ada yang pipis karena masih kelas 1 nggak berani minta izin ke kamar mandi. Coba bayangin, kalau kita jadi guru, guru kelas 1, kelas 2. Nah artinya sekarang Tuhan itu mau menunjukkan dengan kita bahwa ini loh apa namanya, situasi pendidikan di sekolah itu, bahwa aduh terima kasih sekali guru. Saya menitipkan anak saya dari jam 6:30 pagi sampai jam 3 sore, ternyata crowdednya seperti itu saya merasakan di dalam rumah ya. Tapi it's okay, itu nggak akan menjadi sesuatu yang merugikan. Oke, boleh di next. Nah, apa bahayanya? Apa bahayanya kita hanya karena anak kita nggak bisa tulis cepat, hanya karena anak kita perkaryanya nggak hafal-hafal, terus kita melabelin mereka karena kita jengkel. Kenapa sih nggak bisa cepat, tugas sekolah numpuk? Dan ketika kita melabelin anak kita, label negatif tadi itu akan masuk ke kepala kita. Masuk ke kepala anak kita. Bahayanya apa? Bahayanya adalah anak kita itu akan merekam sistem sarafnya. Sistem saraf anak kita itu akan merekam. Bodoh banget sih. 3 kali 1 aja nggak ngerti. Di dalam saraf, sistem saraf otak anak kita itu akan merespon bahwa oh aku itu bodoh. Yang benar adalah mama selama ini aku percaya. Oh nggak mau, itu akan terbawa sampai dewasa. Aku bodoh kok, itu aja kalau aku mau bilang. Ya, aku usia sampai 7 tahun itu belajarnya adalah merekam. Jadi ketika orang tua mengatakan sesuatu, jangan heran, anak-anak akan bisa mengikuti, walaupun Anda tahunya nanti setelah sekian lama. Kok dia tahu ya cerita ini? Padahal aku nggak pernah ini loh, kok dia dengerin. Ya. Makanya kalau mengajar anak sampai usia 7 tahun itu ulang-ulang aja. Memang mereka cara belajarnya diulang-ulang. Masuk. Nah, apalagi golden period sampai usia 3 tahun. Kita udah ngomongnya panggung segala negatif kita sampaikan. Perkembangan otak anak itu, Masya Allah. Allah menciptakan otak anak kita itu luar biasa. Dan di dalam otak anak kita itu ada neurotransmitternya itu juta. Begitu kita membentak, itu 1 juta sel mati. Kebayang nggak kita sendiri yang kadang merusak anak kita? Itu tadinya anak kita nggak bodoh, tetapi anak kita jadi bodoh gara-gara kita sendiri dikasih label. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Ya belajar bahwa kita harus benar-benar punya stok sabar yang banyak dan merubah. Kalau tadinya kita gemes, gimana sih semua angka yang dikalikan 1 itu angka itu sendiri deh, masa lupa? Kalau mau ngucap sesuatu yang itu aja nggak bisa, kalimat itu aja nggak bisa sih, itu nggak pinter sih gitu. Keluarkan kata-kata yang istimewa, kata-kata yang positif. Bisa di next, Bu. Jadi biasakan pada saat kita mau marah, pada saat kita mau nyeletuk perkataan yang apa namanya nggak enak didengar, keluarkanlah kata-kata jurus taktiknya kita. Boleh di next, Bu? Ya, kalau anak kita nggak ngerti 3 kali 1 tadi, lupa anak kita. Anak pintar, besok diingat-ingat lagi ya. Semua angka yang dikalikan 1 itu adalah angka itu sendiri. 4 kali 1 berarti 4. 5 kali 1 berarti 5. Ingat-ingat ya anak pintar ya. Mana lebih enak? 3 kali 1 aja nggak ngerti sih, Dek. Ingat-ingat tuh, Mama sudah berapa kali ngapain tuh? 3 kali 1 itu 3. Aduh, nggak pintar amat sih, malu-maluin tuh temenmu ini bisa dicoba ya. Itu bukannya anak kita ngerti 3 kali 1 sama dengan 3, tapi yang ada nggak pintar.
Aku tuh nggak kayak anaknya temennya mama yang istimewa itu. Aku nggak worth jadi anaknya mama. Yang masuk akal itu. Sama-sama loh kita ngeluarin energinya, sama-sama loh kita keluar suaranya. Tapi yang ini emang kita kesel, manusiawi kita kesel ya. Sudah berapa kali kita ngajarin? 3 kali 1. Anak pinter 3 kali 1 itu 3. Lupa ya. Walaupun di dalam hati, ya kan? Ya itulah istimewanya kita menghadapi anak-anak kita. Ya. Jadi mulai hari ini, mama-mama, papa-papa semua yang istimewa yang luar biasa, mulai hari ini yuk kita panggil anak kita. Meskipun bangunnya lambat, anak rajin, ayo bangun pagi. Kalau anak kita nggak bisa nulisnya, ayo pasti bisa. Anak mama hebat, luar biasa ini, ayo mama tungguin deh. Pasti bisa nulisnya. Ya. Mulai sekarang jangan manggil anaknya bodoh gitu aja nggak anak mama itu cerdas. 3 kali 2 pasti bisa. Yuk. Kalau tangan 1 ini 3, ditambah 3 lagi berapa? 6. Berarti 3 kali 2 berapa? 6. Cerdas. Tangan kasih apresiasi. Walaupun kita menuntun. Ingat, kita ini belajar, mengajar dengan anak-anak, bukan dengan karyawan kita yang sudah dewasa, bukan dengan mahasiswa. Ada waktunya. Tenang aja mama papa. Anak-anak kita itu mengalami masa-masa seperti ini, tumbuhan seperti ini tuh enggak selamanya. Bisa ngebayangin 10-20 tahun yang akan datang itu nggak lama. Kita mundur ke belakang 10 tahun yang lalu, kita masih ingat banyak peristiwa waktu berjalan di cepat ya. Ini anak yang tadinya 3 kali 2 aja nggak ngerti-ngerti, 10 tahun yang akan datang dia sudah menguasai ilmu kalkulus loh. Ya, dari 3,2 nggak ngerti. Anak sekarang tuh pertumbuhannya luar biasa ya. Boleh di next lagi Bu? Materinya boleh di next? Ya, oke. Nah, karena kata-kata seorang mama, kata-kata orang tua itu adalah doa bagi anaknya. Dan mulai sekarang kita merubah. Kalau anak kita tapi Pak Presiden kelasnya sudah dimulai, ayo bangun. Daripada bangun, males banget sih. Udah semuanya temennya sudah ngumpulin tugas pagi, kamunya masih ngorok aja di sini. Ayo bang. Siapa yang bangunin anaknya, ditepok-tepok, ditarik selimutnya, disiramin air. Nah, itu sudah bad day ya. Anak-anak sudah akhirnya moodnya hilang. Ya, mulai hari ini kita rubah, karena memang tidak ada satupun orang tua yang menginginkan anaknya tidak sukses, dan semua yang dilakukan orang tua tujuannya baik. Orang tua marah, nggak ada yang tujuannya mau menghancurkan anak, nggak ada. Tujuannya baik, karena dia ingin anaknya disiplin, dia ingin anaknya berubah. Jadi nggak ada salahnya juga sebenarnya orang tua marah. Caranya mungkin kita yang belum tepat. Ya kan? Kalau kemarin kita marah-marah terpaksa karena lingkungan kita biasa seperti itu, atau waktu kecil kita ada inner child kita dulu biasa waktu kecil dikatain begini sama orang tua, enak nggak? Terbayang nggak sampai kita sekarang jadi mama? Akhirnya kan terbawa. Nah, kita nggak mau anak kita seperti itu. Maka supaya yang terbawa oleh anak kita itu menjadi doa yang baik, menjadi ingatan yang baik, sehingga dia bisa melakukan itu pula kepada anak cucunya nanti kelak. Panggil dengan kata-kata, selamat pagi Pak Dokter, hari ini hebat sekali bisa ngerjain tugas matematika walaupun cuma 3 soal, dan itu semua kita dampingi, kasih apresiasi. Kadang-kadang kita lupa memberikan apresiasi, dan lebih parahnya lagi, kadang-kadang orang tua tidak mau atau belum tahu ya, belum mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita setiap selesai pembelajaran. Jadi jangan lupa, setelah selesai tugas, setelah dikirimkan tugas selesai, terima kasih ya sayang, hari ini sudah belajar.
jadi anak pinter, jadi anak yang baik hari ini. Apresiasikan hari ini dia sudah melakukan tugasnya, dia sudah mengumpulkan tugasnya, walaupun mungkin terlambat, walaupun mungkin tulisannya kayak cakar ayam, nggak masalah. Tulisan anak-anak kalau langsung rapi, kayak komputer itu malah mengherankan. Jadi itu adalah yang indah. Kalau kegedean, yuk sudah selesai, semua tugasnya dia kerjakan, ucapkan terima kasih. Kadang-kadang kita yang lupa, kita apresiasi. Terima kasih ya Bu Dokter, terima kasih ya Bu Direktur, tugasnya sudah dikumpulin. Akhirnya yang ada di memori otaknya anak itu adalah, kayak ini orang hebat, kayak ini orang penting loh, kayak ini pintar, kayak ini berprestasi. Itu akan terus sampai dia dewasa nanti. Suatu hari dia nanti akan bercerita kepada dunia bahwa ketika saya kecil ibu saya selalu memanggil saya Pak Menteri. Akhirnya sekarang saya menjadi seorang menteri. Ketika saya kecil ibu saya selalu mengatakan selamat pagi Pak Direktur. Saya menjadi direktur karena ibu saya selalu memanggil saya direktur. Itu adalah doa seorang ibu. Mulai hari ini, yuk kita rubah yang tadinya memanggil anak-anak kita dengan sebutan-sebutan yang gemuk bila kita kalau lagi emosi. Enggak ayah. Ibu nggak ada suara. Tunggu. Bun, mikrofonnya Bun. Belum ada Bun. Mic-nya kegoyang Bun. Belum Bun. Sama ini kompak dulu. Ini juga. Enggak begini. Ya, dibuka coba Bun. Udah. Baik Bunda sudah terbuka tapi tidak ada suara Bun. Kabelnya coba Bun. Ya. Belum Bun. Coba. Kapan kita masuk sih? Kapan kita masuk sih? Ya itu tadi ada suara Bun. Coba Bun. Pembayaran aja berdua. Kenapa? Belum Bun. Bunda pakai headset? Ada kerjaan ya Pak? Kenapa? Ada kerjaan ya? Blok mus ya. Mungkin ada kerjaan itu, ada yang ketinggalan itu kerjanya ngambil tidur. Oke. Gue sih pengennya gini belum kan. Tapi tugas yang sekarang nggak gue share lagi gue mah. Biar bisa sendiri ya belum. Ya udah nambah praktisnya. Udah lo backup aja tuh masih PPP mau backup.
Saya coba ganti dengan sudah. Iya, Bun. Oke. Itu cleaning itu bulu-bulu. Ngerain. Temen lu mana sih? Aduh, nggak tahu kok Pak. Siapa Pak? Oke, bisa. Emang dia kemana Pak? Iya, Bun. Salah satu di mute, Bun. Volumenya. Ini kalau suaranya Jadi salah satu dimatikan volumenya, Bun. Iya. Bisa. Ya, sudah. ya jadi nggak tahu ini kenapa tiba-tiba ada gangguan. Saya lanjut ya. Sampai mana tadi? Saya sudah sampai di surprise ini ya. Bun, maaf, Bun. Yang satu volumenya dimatikan. Udah saya masuk. Saya lihat aja ya yang di sini ya. Ya, boleh, Bun. Oke. Yang di laptop saya ketik aja. Siapa? Saya lanjut ya. Tadi di survival ini ya. Mudah-mudahan ya. Udah, gue udah bilang Nggak Ibu lama kan. saya tadi suaranya hilang. Oke, sebenarnya bagaimana sih caranya supaya kita bisa benar-benar siap mendampingin anak untuk belajar di rumah? Nggak ada teori yang paling tepatnya, karena setiap anak itu punya perlakuan yang berbeda, karena setiap anak punya karakter yang berbeda. Tapi setidaknya kita menyiapkan diri kita untuk kita menyiapkan kelas yang menarik dan mengasihkan buat anak kita. Yang pertama, kita memang mesti harus bangun lebih pagi. Kalau ada yang bilang, saya tuh nggak kenal lo nggak bangun pagi. Oh, oke. Tapi ketika bangun pagi kita ceria nggak? Kita semangat nggak? Kita merasa happy nggak? Kalau enggak berarti ada sesuatu. Artinya apa? Beban pikiran, satu. Kedua, mungkin kita tidurnya kurang. Kita menyadari bahwa kita punya tugas plus saat ini sebagai orang tua, yaitu menjadi pengajar juga buat anak-anak kita di rumah. Artinya ketika kita memiliki beban dan tugas, jangan dibilang beban sebenarnya ya, kewajiban tambahan kita sebagai orang tua, maka kita harus mengatur pola hidup kita berbeda dengan hari-hari yang sebelumnya. Kalau dulu habis mengantar anak kita sekolah, mungkin kita kelelahan, kita bisa tidur sebentar. Kalau sekarang nggak bisa, karena kita menungguin anak di usia SD, ketika mereka sedang berada di kelas online maksud saya ya, kalau orang tuanya nggak mendampingi, jadinya banyak kacaunya. Ya, anak-anak justru ngegambar, justru ngobrol, justru mainan dan lain sebagainya. Maka kita butuh ekstra. Kita sendiri sebagai orang tua, kita juga harus mempersiapkan diri kita tadi itu dengan bangun lebih pagi. Kalau bangun lebih pagi, kita bisa prepare segalanya lebih banyak. Yang kedua, sarapan yang bergizi. Jangan lupa makan. Karena orang yang lapar itu cenderung gampang sensi, gampang marah, gampang emosi. Sarapan lah yang bergizi. Jangan hanya sekedar minum air putih, nggak sempat ngapa-ngapain. Udah yang lain-lainnya kayak tempat tidur masih berantakan, ruang tamu masih berantakan, abaikan semua. Karena fokus kita bukan tempat tidur harus rapi supaya dinilai sama ibu lurah, nggak ada lomba. Ruang tamu harus rapi, nggak ada lomba. Yang pertama, tugas utama kita adalah bagaimana anak kita ini bisa menerima pelajaran dengan baik, menyerap dengan baik, dan tuntas dalam belajar. Yang penting itu tuntas. Dengan bahagia. Nah, sediakan senyum yang banyak. Jadi sediakan segala macam hal-hal yang bisa mengguncang dunia ini, abaikan. Ketika kita mau mulai belajar online, pikirkan hal-hal yang baik dan singkirkan semua hal-hal yang tidak yang akan mengundang mood yang nggak baik. Karena kalau kita senyum itu bawaannya dan nggak bisa dipungkiri, beli nyetok sabar yang banyak. Kalau ada yang jual di Tokopedia atau Shopee, borong semua itu stok sabar ya. Nah, kemudian yang berikutnya, itu bisa dibuka. kalau Ibu Nini ya, belum masih yang tadi suara saya tapi kedengaran ya Bu ya? Kedengeran, Bunda.
Ada tuh Oke, mobil bak. yang sebelumnya tadi bro, sebelumnya ya baik. Sebelumnya yang paling penting adalah kurangi ekspektasi terhadap anak kita. Jadi Tadinya tuh kan dia mau kadang-kadang servis kita tuh kan. pokoknya kamu harus selesai yang nomor 1 di kelas, ngumpulin nomor 1, jangan sampai terlambat. Pokoknya kamu tuh harus nilainya 100. Terus kita ngomong sama anak kita, akhirnya anak kita yang mendapat banyak sekali tekanan. Bahwa tadi yang saya sudah jelaskan bahwa anak itu memiliki kelebihan masing-masing di bidangnya. Kita nggak boleh terus menjadikan anak kita tuh seperti diri kita. Nah, pakar pendidikan pernah mengatakan bahwa anak pintar itu bukan berarti anak yang semua nilai mata pelajarannya itu 100. Bukan semua anak yang ketika kita kasih pertanyaan atau guru kasih pertanyaan dia bisa menjawab dengan jelas, lancar, dan jelas. Anak yang nilainya 20, 30, 50 itu bukan berarti mereka anak yang bodoh. Itu nilai apa? Oke, let's say itu nilai PKN, itu nilai matematika. Ini anak nilai matematikanya dapatnya 40. Teman-temannya dapat 90, dapat 100. Berarti anak yang dapat 50 atau 40 tadi bodoh. Enggak. Nilai itu tidak bisa menjadikan standar bahwa anak kita pintar atau bodoh. Tidak. Nilai itu adalah patokan ukuran bahwa anak itu tuntas belajar, memahami pelajaran, mata pelajaran yang diteskan tersebut. Hanya itu. 10 soal dikasih perkalian, dia cuma bisa 4, nilainya 40. Bukan berarti anak itu bodoh. Berarti anak itu belum tuntas belajarnya. Artinya apa? Jadi tuntaskan lagi. Jadi kadang-kadang kita melihat kok ada anak kayaknya kecerdas banget, tapi kenapa sih kalau materi pelajaran ini dia cuma dapat 40, 50? Karena dia belum tuntas. Jadi bukan berarti dia bodoh. Kadang-kadang kita salah menilai anak. Jadi turunkan ekspektasi. Kalau diulang lagi. Ingat kata saya bahwa belajar itu sebenarnya adalah seni mengulang yang mengasihkan. Dah, itu aja. Pasti dapat. Kita juga sebagai orang tua, kalau kita mempelajari sesuatu yang baru, belum tentu loh kita pada saat didikan kita mendapatkan 100 semua. Karena itu sesuatu yang baru. Nah, pelajaran buat anak kita ini adalah sesuatu yang baru. Nah, yang berikutnya supaya kita bisa nyantai, nggak tegang, sediakan kopi atau teh favorit sebelum pelajaran. Oke, next Bu. Bagaimana membuat anak kita bisa fokus saat sekolah daring di rumah? Gimana ya caranya? Caranya sebenarnya adalah orang tua tetap mendampingi dan mengontrol anak kita. Nah, permasalahannya ada nggak tambahan-tambahan kita yang harus kita lakukan? Nah, intinya pertama, yang namanya anak itu akan diam dan fokus kalau kebutuhan sensorinya terpenuhi. Yang namanya anak lari-lari, teriak-teriak, ngomong, jungkir balik, itu adalah dunia anak ya Bapak Ibu. Jangan mereka disamakan dengan kita kerja di kantor, duduk manis, diam, dengerin rapat berjalan. Tidak bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu sebelum kelas dimulai, penuhi dulu kebutuhannya. Biar dia bangun tidur lompat-lompat, guling-guling di kasur, nggak masalah. Itu kebutuhannya seorang anak ya. Temani anak bermain kalau bisa. Kemudian sediakan sensory play kayak Lego, balok susun kalau anak usia SD ya. Nah, karena dengan terpenuhinya itu anak-anak bisa lebih fokus. Oh, oke, aku sudah bermain. Kalau misalnya, tapi kan dulu jam 7 kita sudah mulai kontrol ikro atau murojaah, itu oke, nggak masalah. Setelah kontrol ikro, kita ambil waktu jeda untuk anak kita bisa memenuhi kebutuhan sensorinya. Nah, dengan catatan ketika pelajaran mau dimulai lagi, segera kemasi. Capek dong, Bun? Iya, emang capek. Tapi supaya nggak capek, sediain box besar, kayak kontainer itu masukin sementara di situ. Tidak usah terlalu berekspektasi rumahnya harus bersih, rapi seperti hotel berbintang. Tidak usah. Biar rumah kita berantakan. Itu adalah bukti bahwa kita punya anak-anak. Oke, next Bu. Nah, saat kelas dimulai, peralatan belajar sudah tertata lengkap. Pensilnya mana, penghapusnya mana, pulpennya mana, pewarnanya sesuai dengan mata pelajaran. Siapkan air minum, makanan dengan secukupnya. Sudah. Meja rapi, ada kertas tugas. Jika anak bosan, silakan dengan ayo lompat-lompat di tempat.
kayak bikin yel-yel sama mama dan anaknya yang khusus, kalau enggak ice breaking, peregangan dan lain sebagainya. Karena anak itu bisa fokus dan menerima materi, ya, mendengar dengan baik, otaknya bisa menerima informasi itu hanya 30 menit pertama. Selebihnya enggak tahu, pokoknya melambai-lambai lah sudah. Jadi perlu dipahami setelah 30 menit pertama ayo dan itu harus kita pahami sebagai orang tua. Boleh di next, Bu? Nah, bisa juga dicoba tips ini ya. Jadi kalau misalnya anak gak mau fokus ya, bawaannya ribet melulu, bisa gunakan headset ya. Supaya suara guru itu masuknya fokus ke telinga anak. Jadi nggak campur, ada suara mamahnya lagi ngegoreng, ada suara mbaknya lagi nyuci, ada suara saudaranya lagi ngobrol. Jadi pakai headset supaya bisa meredam suara-suara sekitar. Yang kedua, berikan alas kaki karpet bertekstur kayak rumput sintetis. Jadi kakinya tuh bisa anak gerak. Ada anak-anak ya, yang ketika belajar itu dia nggak mau diem. Tapi semakin dia nggak mau diem, semakin pelajaran itu masuk. Nah, kita harus tahu karakter anak kita gitu ya. Ya udah, kalau memang anaknya itu sekalian sediain aja. Jadi kakinya itu bisa ada yang digesek-gesek atau dia tangannya goyang-goyang. Memang nggak bisa disuruh 100%. Mungkin dia diam sebentar, nanti gerak lagi. Yang ketiga, bisa diberikan bubble wrap, karena ada anak-anak tertentu yang harus gerak untuk dia bisa menyerap ilmu. Jadi kayak mites-mitesin bubble wrap itu nggak masalah, tapi dia mendengarkan. Anak-anak kinestetik itu kadang-kadang dia koprol, dia lompat-lompat, tapi pelajarannya masuk. Nah, kadang-kadang kita yang nggak memahami anak kita itu tipikal apa, sehingga kita marah, emosi terus untuk menyuruh anak kita duduk diam. Ketika anak kinestetik suruh duduk diam, dengerin lebih dari 30 menit, itu nggak akan masuk ke kepalanya. Nah, itu yang harus kita pahami dari anak-anak. Oh, oke. Kita tuh harus asik ya jadi mama. Kita tuh harus asik ya jadi orang tua. Gimana caranya asik ya? Kita mengerti dunia anak, kita mengerti kebutuhan anak kita. Bukan berarti kemudian kita close ngikutin semua anak, kita mengarahkan dengan cara yang asik tadi itu. Oh, oke. Anak saya kinestetik nih, dia lompat-lompat sebentar, dia sudah lompat-lompat, kita fokus lagi ya. Kadang-kadang anak kinestetik nggak mau baca, nggak mau membaca tugas pelajaran. Akhirnya kadang-kadang kita harus ngalahin apa, sambil lompat-lompat kita membacakan. Dengan kita membacakan materi itu, dia sambil lompat-lompat, sambil bulu-bulu, materi itu masuk loh, beneran. Jadi kadang-kadang kita nggak apa ya, tidak harus semuanya itu perfect berjalan di atas meja yang semua itu tergantung bagaimana karakter anak-anak kita. Yang penting adalah bagaimana pelajaran itu tuntas dipahami anak dengan cara yang mengasihkan. Dan itu setiap anak berbeda. Boleh next, Bu? Nah, anak yang berbahagia akan lebih mudah menyerap pelajaran, jiwa dan raganya sehat. Semakin sering anak kita bahagia, semakin mudah dia untuk bisa memahami pelajaran. Semakin sering anak kita ditekan, semakin sering anak kita dibentak, semakin sering anak kita depresi karena kita marahin, semakin susah juga materi pelajaran sekolah itu apa? Materi pelajaran apapun ya, bisa kita kasih tahu. Kalau pulang sekolah, sepatunya langsung ditaruh di rak. Kalau pulang bepergian, sepatunya langsung taruh di rak, di kaki, di tangan. Nah, itu artinya pelajaran hidup ya. Tapi kalau disampaikannya dengan tekanan yang tidak menyenangkan, dengan tekanan yang membuat mereka tidak nyaman, maka itu nggak akan masuk. Pulang sekolah, sendal dilempar, pulang bepergian, sendal dilempar, langsung nyemot makanan di tangan. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan cara mengasihkan, itu akan menjadi suara yang mendamaikan di telinga anak. Yang samping gua, yang dia belakang nggak ngebangun di tembok gua. Ya, nanti kalau saya mau membangun ya ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Banyak wanita cerdas di luar, tapi tidak semua wanita punya kesabaran dan kemahiran dalam mendidik anaknya. Itulah kenapa seorang ibu tidak boleh berhenti belajar, karena ia adalah cahaya bagi anak-anaknya. Mama papa, pandemi yang menghantam dunia ini mau nggak mau menjadikan kita sebagai orang tua yang mau nggak mau berperan
pada banyak bidang. Dia bekerja, ia mengerjakan pekerjaan rumah tangga, ia mengerjakan kegiatan lingkungan masyarakat, dan kemudian ditambahin kita juga bukan hanya sekedar menjadi seorang ibu, tapi menjadi seorang ibu. Seluruh dunia mengalami dan ternyata peristiwa ini membuat kita sadar bahwa wanita itu nggak cukup pintar. Wanita itu nggak cukup untuk dia itu harus pintar, tapi dia tidak boleh berhenti belajar apa saja. Dalam hal ini, masa pandemi ini akhirnya kita semua sebagai orang tua belajar bagaimana caranya kita mengajar anak. Yang selama ini kita, titipin ke sekolah, merdeka. Sekarang enggak, kita tuh belajar loh, bagaimana anak kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Enggak hanya sekedar, nih baca, iya kali kalau anak kita sudah SMA, sudah kuliah, kita bisa tepas-tepas. Tapi anak kita masih kelas 1, kelas 2, masih PAUD, masih SD. Akhirnya, mau nggak mau, buku pelajaran itu kita buka. Kita harus belajar dulu apa yang akan kita ajarkan kepada anak kita. Mau nggak mau, ini anak kita. Ini job description-nya dari Tuhan langsung, dari Allah yang ngasih. Ya. Dan kita akan mempertanggungjawabkan nanti laporan pertanggungjawabannya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, lebih baik dibikin suka, ya kan? Nah, dan ternyata ya, boleh dicari, ternyata bimbel, les, ya, bimbingan belajar dimanapun, ya, bukan anak SD ya, dimanapun. Privatnya kayak apapun teknologinya yang termahal sekali, tidak ada yang namanya keistimewaan seorang ibu yang mentutor anaknya sendiri. Garis bawahin ya, tidak ada yang bisa mengalahkan keistimewaannya seorang ibu yang mentutor anaknya sendiri. Artinya apa? Artinya pentingnya di sinilah kita membuka buku pelajaran anak kita, apa sih yang anak kita nggak paham. Kemudian, kenapa kita istimewa? Karena kita yang tahu karakter anak kita. Karena kita punya ikatan emosional, kita mengajar anak kita bukan karena bayar les, dibayarin digaji kita setiap jam. Enggak. Kita yang tahu karakter anak kita dan kita yang punya cita-cita serta doa untuk masa depan. Boleh dilihat, Bu? Ini tadi ya, bahwa ternyata bimbel manapun dengan label apapun nggak ada yang mengalahkan keistimewaan. Jadi nggak perlu khawatir, wah anak saya nggak les, nggak masalah. Les terbaik adalah diajarkan oleh ibunya sendiri. Bagaimana caranya ibunya belajar materinya dulu dan transfer bukunya itu kepada anak. Itu sudah best of the best, yang terbaik. Bagaimana seorang ibu bisa mentransfer. Nah, oke, kita lihat slide ini ya. Ini tidak ada unsur politik. Karena sekarang siapa yang menjabat? Bapak Ibu, Mama Papa semuanya, adik-adik, anak-anak yang tercinta semuanya, mau nggak mau tadi saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kita semua itu belajar di rumah dan suka nggak suka, mau nggak mau, kualitas dan ketuntasan sekolah di rumah itu ada di tangan ibu, seorang ibu dan bapak, ya, orang tua dalam hal ini. Anak saya tuntas nggak belajar semester ini, itu semuanya ada di tangan orang tua. Guru memberikan materi, guru menerangkan, kemudian tuntas nggak mau itu ada di tangan kita orang tua. Ya, peristiwa besar ini sudah merubah pola hidup, merubah pola pengajaran. Peristiwa pandemi yang membuat jutaan anak-anak di dunia ini sekolah di rumah. Dan ini akan menjadi sejarah di kemudian hari nanti, bahwa akan ada pemimpin dunia yang kualitasnya jauh melejit melebihi dekade sebelumnya. Kenapa? 15, 20 atau 30 tahun yang akan datang akan ada seorang teknokrat ahli IT
yang dulu dia diajari sama mamahnya di rumah karena pandemi, sehingga teringat semua pelajaran-pelajaran yang penting dan masuk dengan sempurna di kepalanya. Ada Habibie baru kelak yang menciptakan pesawat, menciptakan banyak hal teknologi-teknologi yang luar biasa. Dan itu hasil yang terlahir dari anak yang dulunya sekolah di rumah, yang diajari matematika setengah mati oleh ibunya. Akan ada presiden dari berbagai negara belahan bumi ini hasil didikan mamahnya di rumah. Akan ada jenderal-jenderal besar yang bisa merumuskan kebijakan dunia. Dari mana? Dari hasil sekolah di rumah. Akan ada pemimpin United Nations, PBB. Itu dulu sekolahnya diajarin mamah papahnya di rumah. Arsitek sipil yang membangun gedung-gedung tinggi yang lahir dari didikan mamahnya sekolah di rumah, dari diajari papahnya perkalian mulai dari 2 kali 2 kali 3. Akan ada menteri, pengusaha, pemimpin besar, dokter, ulama besar, pengusaha kelas dunia, para duta besar, para pemimpin bangsa, ya, perdana menteri dari berbagai belahan negara lahir dari tangan-tangan seorang ibu karena peristiwa besar pandemi. Kita tidak tahu ya rahasia Allah dari semua ini akan merubah generasi kita menjadi seperti apa. Maka dekade ini kita pada kesempatan ini, pada pandemi ini, kita diberi kesempatan sama Allah untuk membuat versi terbaik anak kita. Jangan disia-siakan. Saya terus akan belajar. Saya juga belajar dari mama papa semua, para guru semua juga. Kita tidak boleh berhenti belajar. Mari kita bersemangat, berdoa tanpa henti, terus bersabar untuk melahirkan generasi-generasi istimewa di masa-masa mendatang. Boleh di next, Bu? Boleh di next, ini materi sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau catatan untuk diri saya sendiri yang akan selalu saya ingat adalah tugas saya sebagai seorang ibu dalam mendidik anak selama masa pandemi ini adalah membuat agenda anak, agenda belajar anak menjadi asik, menarik, dan edik. Jadi jangan sampai anak saya trauma dengan belajar. Karena belajar itu adalah seumur hidup. Jadi anak-anak nggak boleh trauma. Nah itulah kenapa buat saya sendiri, saya harus terus belajar menjadi orang tua sekaligus pendidik bagi anak-anak kita. Jadi terus belajar, terus mengembangkan diri dan terus bersemangat bahwa ibu-ibu, kita nggak pernah tahu loh anak kita, siapa tahu bismillahirrahmanirrahim kita berdoa ternyata dia presiden di tahun berikutnya, di tahun-tahun mendatang. Ternyata anak kita itu calon menteri nantinya. Takdir Tuhan itu kan karena usaha dan support doa kita dan support orang tua yang luar biasa. Jadi semangat anak-anak yang kita didik sekarang ini, boleh jadi mereka itu adalah duta besar, boleh jadi mereka itu adalah jenderal, panglima. Jadi ayo bersemangat, jangan hanya memikirkan jangka pendek, ribet, riuh dengan tugas-tugas. Kalau tugasnya banyak, boleh diskusi sama bu guru, negosiasi, itu nggak masalah. Yang penting bagaimana anak kita tuntas, belajar, dan bahagia. Boleh di next, Bu? Mungkin ini sharing saya akan banyak belajar dari mama papa semuanya. Terima kasih banyak telah bersharing dan berbagi bersama-sama di kesempatan ngobrol. Ini temanya ngobrol ya, jadi kita nanti semua pada ngobrol. Alhamdulillahirabbil alamin, dan terima kasih banyak dan sekian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ibu Nining, saya kembalikan kepada moderator. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Paparannya mengasyikkan, benar-benar mengasyikkan. Ya, jadi di sini kami guru-guru juga jadi melek nih Bunda. Bagaimana orang tua di rumah menghadapi anak. Ya, pasti repot iya. Tapi dengan tadi tips yang Bunda bagi, ya insya Allah akan menjadi pencerahan nih
ya bagi kita semua, khususnya ayah bunda yang menjadi guru dadakan di rumah. Nah, baik ayah bunda, silakan kita lanjutkan dengan sharing dengan Bunda Michael, ya sudah memberikan paparannya begitu menarik. Baik, silakan ayah bunda yang ingin bertanya boleh raise hand. Sudah H-1 atau H-2 baru datang. Berbagi pengalaman boleh. Dia mewiri ke Purwakarta. Saya lebih berharap ada mama papa yang mau membagikan tipsnya Bu, jadi kita bisa punya banyak ilmu hari ini. Jadi bagaimana mereka menghadapi beliau-beliau ini menghadapi putra putrinya sendiri di rumah. Ya, silakan ayah bunda, kita sharing di sini, ya, bahwa kita bisa berbagi pengalaman. Ya, silakan, Mas. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang tua siapa? Nah, dari Mama Hasan kelas 1A Kiai Haji Ahmad Dahlan. Silakan Mama. Cuma mau nanya ini, kenapa ya kalau anak seringnya kalau kita menyuruh dia tidak melakukan, tapi kalau kita bilang jangan justru dilakukan, kebalikannya maksudnya. Ingin tahu, makin dilarang tuh anak malah. Ya, baik Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Atau mau langsung dijawab Bunda? Bunda Maika? Oke, boleh saya mencoba sharing ya. Jadi kenapa sih banyak pakar pendidikan psikolog anak yang justru malah melarang kita menggunakan kata jangan. Jangan dong, dia malah nakal. Dibuka ya. Nah itulah dunia anak-anak. Dunia anak-anak itu dunia yang penuh dengan keingintahuan yang luar biasa. Semakin dilarang, semakin tertantang untuk melanggar. Ketika kita jangan dibuka, jangan nakal, jangan terjun, jangan keluar, dia malah melanggar ya. Nah, karena kita sendiri melakukan sesuatu yang menantang dia. Kata-kata jangan itu adalah kata-kata negatif. Nah, kalau para pendidik itu mengajarkan kita begini, sebisa mungkin ketika kita mau mengarahkan anak, jangan menggunakan kata jangan. Misalnya kita mau anak kita mewarnai itu jangan keluar garis. Mewarnainya jangan keluar garis dong. Tapi dia malah keluar karena dia tertantang. Ya, kalau mewarnainya di luar garis, apa yang terjadi? Jadi rasa ingin tahunya luar biasa. Jadi justru dia akan tertantang untuk melanggar. Nah, rubah kata-kata jangan dengan anak pintar, mewarnainya di dalam garis ya, supaya warna yang ada di luar tidak tercampur dengan warna di dalam garis. Nah, mulai hari ini kita ubah kata-kata ancaman itu dengan kata-kata positif lainnya. Jangan bangun kesiangan, nanti Bu Guru ngasih kamu nilai merah loh, ancam lagi kan. Anak-anak malah tertantang, ya udah gue bangun siang aja. Ada apa sih nilai merah itu? Tapi anak pintar, bangun pagi ya, supaya kita bisa datang lebih tepat, nomor 1, paling ceria, paling asik di kelas. Begitu ya kira-kira. Karena jangan itu adalah muatan negatif yang membuat justru anak tertantang untuk melanggar. Yang ada nanti kita ribut sama anak. Udah dikatain jangan, masih dilakuin. Kita emosi ya. Dan itu kita sebagai orang tua harus belajar, karena selama puluhan tahun orang-orang tua kita dahulu itu menggunakan kata jangan, nggak boleh, nggak baik. Kita harus merubah itu. Karena kita
merubah hal itu tidak mudah, maka pelan-pelan. Oh iya, aku lupa. Kemarin ngatain jangan, anak saya jadi malah melanggar. Mulai sekarang, oh iya dek, kalau pulang sekolah, sendalnya biar rapi, ditaruh pinggir rak yuk. Nih kan jadi rapi. Kalau pulang sekolah, jangan ditaruh sembarangan dong sendalnya. Beda kesannya ya kan. Oh iya ya, sendalnya ditaruhin itu. Jadi sebisa mungkin anak berkurang mendengar kata-kata jangan. Jadi muatannya tetap kemuatan positif. Begitu, Mama. Ya, bagaimana Mama Hasan? Terima kasih, Bu. Terima kasih, Mama Iya. Hasan. Baik, selanjutnya ada yang raise hand dari Mama Alesa, kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Berbagi dan sharing aja Bu Nining di sini untuk pengajaran IPK selama 2 tahun ya Bu Nining. Dari semenjak masuk pertama sampai sekarang belum pernah tatap muka juga. Jadi sebelum belajar itu aku sama Eca suka adain kontrak belajar Bu Nining. Bunda. Jadi kontrak belajarnya jadi setelah belajar dia ingin apa, ingin jajan apa. Terus termasuk kinestetik juga Eca belajarnya. Jadi kalau dia belajar ternyata saya monitor terus tisu itu dia gulung-gulung tisu. Di tangannya tisu, banyak banget. Begitu selesai belajar berantakan semua tisu. Udah terpotong kecil-kecil. Tapi saya diamin karena saya tahu kalau dia diam nggak bakalan masuk pelajaran. Memang benar kata Bunda tadi, anak masing-masing beda-beda ya. Terus kalau dan memang pagi-pagi sudah saya siapkan sarapan semua, sudah kenyang lah istilahnya, jadi dia biar bisa fokus. Terus untuk metode pelajaran, kalau misalkan dari gurunya dia kurang mencerna, saya coba carikan jalan keluar yang kira-kira mudah mengerti gitu. Kalau saya emosi, Bunda, saya pergi ke belakang dulu, saya ke dapur. Saya minum yang banyak sampai kembung. Kalau udah sampai kembung, baru saya keluar lagi ngadepin Eca. Karena terus terang kalau Eca termasuk aktif, jadi nggak bisa disuruh diam. Itu aja untuk sharing sekarang Bunda Bu Nining. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Seru ya Bu Nining ya, ternyata setiap orang tua punya ceritanya versi masing-masing. Tapi benar juga tadi, saya setuju dengan apa yang dilakukan dengan Mama Eca tadi. Mama Eca ya tadi ya. Jadi kenapa tisu itu dirobek-robek, karena itu media yang ada di terdekatnya kita. Mungkin nanti next Mama bisa mengganti dengan kayak dibelikan bola squishy. Jadi itu anak akan meremas-remas tapi sambil melihat guru menerangkan, pelajaran akan masuk. Atau dia nyetik-nyetikin bubble wrap. Kalau beli paket dapat ya, jangan dibuang. Jadi itu memang untuk sensory play-nya anak-anak kinestetik yang nggak bisa diem. Wah, luar biasa ini Mama Eca ini. Salut, bisa mundur ke belakang, minum dulu sampai kembung, balik lagi. Itu hebat, luar biasa. Setiap mama pasti punya caranya sendiri-sendiri ya, untuk bagaimana dia bisa membuang emosinya dia. Ya, silakan. Iya, benar. Ya, di sini ada di kolom chat. Assalamualaikum dari mamanya Zalfa. Mungkin saya ingin bertanya Bu, jika anak sudah terlanjur diberi kata-kata negatif, apakah ketika bundanya berusaha untuk memperbaiki dengan memberikan kata-kata yang positif, apakah kata-kata negatif yang lalu akan hilang atau masih ada atau membekas di hati anak? Iya, baik Bu Nining. Jadi sebenarnya ketika anak itu terlanjur dikasih kata-kata negatif, bukan berarti kemudian dia akan membekas selamanya
atau dia akan tertanam atau mungkin akan mudah hilang. Semua itu tergantung dari bagaimana kita sebagai orang tua menimpa. Jadi ketika anak-anak itu sudah terlanjur dia mendapat julukan-julukan negatif dan dia sudah down, dia akan punya mental yang sakit pastinya. Walaupun kadang-kadang anak-anak itu tidak berani menunjukkannya. Nah, ketika orang tua sadar dan merasa bersalah, mintalah maaf. Minta maaf dan yakinkan pada dia bahwa itu adalah sesuatu yang tidak akan terulang lagi. Kalau menurut saya jauh lebih baik kalau kita lebih intens, lebih sering memeluk dia. Sehingga dia merasakan dan percaya bahwa orang tua saya ini mengatakan hal-hal yang emosi pada saat itu karena kecintaan. Jadi keluarkan, dorongkan energi-energi negatif untuk menutup keluarkan, dorongkan energi-energi positif untuk menutup trauma-trauma dari energi negatif yang sudah tertanam di kepala anak kita. Dan tentu saja, insya Allah dengan doa semua akan dituntaskan. Karena trauma dalam bentuk apapun itu bisa hilang kalau kita bisa mengobatinya. Kita dalam hal ini anak dan orang tua. Nah, setelah mulai hari ini misalnya anak kita yang kemarin-kemarin atau mungkin kita di masa lalu sering mendapat julukan-julukan yang membuat inner child-nya kita nggak bagus ya, kita punya trauma di masa lalu. Tapi kalau kita sudah mendapatkan kecukupan cinta, kecukupan perhatian, itu akan tertutup. Jadi terus ditutup, dibangun lagi, ditimpa energi trauma-trauma negatif tadi dengan kata-kata positif, dengan kasih sayang. Sebenarnya quality time itu bukan anak, mama, papa bersama 24 jam. Itu nggak cukup ya. Tapi kontak batinnya anak dengan orang tua. Sudahkah kita setiap hari ini menanyakan, gimana hari ini, bahagia nak? Gitu. Enak kan jadi anaknya mama? Terus mama tuh senang banget loh punya anak, misalnya Eca, mama tuh senang banget loh punya anak kayak Eca ini. Terima kasih ya sudah jadi anaknya mama bersyukur banget. Itu adalah komunikasi yang bisa membangun membangkitkan hal-hal energi positif yang menutupi kesalahan-kesalahan kita pada masa lalu yang mungkin kita terlanjur ngasih label-label negatif ke anak-anak kita. Kasih pelukan, pinternya anakku calon presiden, dan pelukan itu harus dilakukan ya Mas. Jadi pelukan itu adalah sesuatu yang bisa meleburkan segala sesuatu yang tertanam tidak baik di dalam jiwa anak-anak. Mungkin itu Bu Nining. Iya Bunda. Ya, terima kasih Bun. Ada raise hand dari Mama Fakih. Nah, Mama Fakih juga punya anaknya banyak juga nih. Mungkin punya pengalaman untuk sharing. Silakan Mama Fakih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya orang tua dari Muhammad Fakih dari kelas 1 Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini kebetulan saya baru punya pengalaman untuk online yang benar-benar harus full gitu ya. Ya, pas Fakih ini. Jadi kalau kedua kakaknya karena pas waktu itu kelas 4 dan 5, jadi mereka sudah mudah lah untuk diajari, beberapa kali aja udah ngerti gitu. Tapi kalau Fakih ini luar biasa saya bilang. Jadi karena mungkin baru kelas 1, baru pertama kali, jadi dari awal sampai akhir tuh harus dukung juga kinetis juga ya. Meskipun kakaknya juga ada yang kinetis tapi berbeda, treatmentnya tetap berbeda. Kalau kakaknya itu sekalipun ya kemana-mana gitu, tapi selesai kerjaannya. Kalau Fakih ini belum selesai. Kalau kita nggak nungguin, nggak di sebelahnya atau diajarin gitu, ya nggak selesai. Jadi kalau misalnya kalau kakaknya pasti selesai lah, saya yakin gitu ya. Dua kakaknya tuh udah ngerti gitu. Nah, ini saya mau menanyakan nih yang mungkin ada pengalaman gitu. Kita kehilangan fokus. Oke lah di awal-awal sejam 2 jam itu masih fokus, tapi ketika udah mulai jam 9 ke atas sampai jam 12 tuh udah jenuh banget kayaknya anaknya.
saya udah kasih mainan, kasih makanan, kasih apapun di sebelah dia, tapi dia tetap ya istilahnya mau melarikan diri terus lah itu. Mau loncat boleh, tapi tetap yang suka. Tapi kalau udah keluar rumah itu yang saya harus cari-cari. Jadi istirahat aja kita harus cari dulu dia kemana tadi, main dengan siapa. Jadi itulah ribetnya kalau punya anak kinestetik ya, luar biasa seperti ini. Mungkin ada dari bunda-bunda yang punya tips gitu yang saya mau tanyakan ketika sudah hilang fokus gitu di jam-jam crowded lah istilahnya ya buat dia ya. Terima kasih Bu. Iya, Paki ini memang Masya Allah ya, kinestetik. Nah, gimana Bunda? Bunda juga, Michael kinestetik juga. Nah, mungkin ada tips nih. Ya, Bunda Michael. Ternyata Michael banyak gengnya ya, Bu. Banyak pasukannya ternyata Michael ya. Iya. Menarik sekali sebenarnya punya anak kinestetik ini ya. Jadi kinestetik itu selalu punya energi untuk bergerak dan selalu excited, kayak nggak punya capek gitu loh. Mama papanya udah yang teler, udah kecapean, anaknya udah masih on aja gitu. Nah memang kita perlu menyadari bahwa kapasitas kemampuan anak untuk fokus itu nggak bisa. Anak bisa belajar 1 jam full, itu saya acungin jempol ya, acungin jempol. Artinya setiap anak itu kan berbeda. Ada anak yang bisa duduk diam manis mendengar pelajaran, terserap, bagus, tepuk tangan dong. Ya, kerja mama jadi ringan. Tapi ada anak yang baru 5 menit, jangankan setengah jam, baru 5 menit dia udah lari-lari lagi. Nah, memang kita butuh ekstra untuk anak-anak seperti itu. Kita nggak bisa samain, jangan khawatir dulu tapi ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu sambil main lompat-lompat, kita sebagai mamanya ngebacain. Sebenarnya belajar itu yang terpenting bukan bagi saya ya, belajar itu yang terpenting bukan tugasnya harus selesai tepat waktu, tetapi yang terpenting adalah anak bisa tuntas mengerti apa yang diajarkan atau yang dikehendaki dalam pembelajaran tersebut. Ada anak-anak yang nggak suka nulis, mau berantem kayak apa, anaknya nggak mau nulis, kita nggak boleh maksain, pelan-pelan. Caranya gimana nanti kalau nggak ngumpulin tugas sekolah gimana? Negosiasi dengan guru. Tidak ada kok guru yang tidak bisa memaklumi anak. Bu, anak saya ini memiliki kebiasaan begini. Yang penting kita sebagai orang tua selalu berusaha mengarahkan anak kita. Oh, anak kita nggak suka nulis, pelan-pelan. Kita nggak bisa berantem. Kan tugas nanti nggak selesai tepat waktu, nanti gimana dong? Nggak masalah ya, nggak tepat waktu. Ditunda negosiasi, tetapi harus dikerjakan. Ya, tapi yang paling penting dari anak-anak adalah kalau hari ini misalnya kita belajar tentang pertumbuhan, bagian-bagian dari tumbuhan. Ya sudah, kadang-kadang kita belajarnya bisa sambil di taman. Nah, nunjukin tanamannya, nunjukin ini loh daun, ini loh akar, ini loh batang. Jadi tidak semua anak itu harus belajar di atas meja dengan tertib, tenang, dengan suara yang nyaris tidak terdengar selain suara yang ada di layar. Juga. Kadang-kadang saya juga harus mengalah. Jadi anak saya sambil lompat-lompatan, guling-gulingan, atau mainan Lego yang dia susun-susun, saya yang membacakan materi. Gitu, saya membacakan materi, akhirnya kalau anak lagi main ditanyain jawab nggak mau. Tapi suatu hari nanti ketika kita tanya pertanyaan yang sama, itu masuk loh di kepala mereka. Nah, anak-anak ini cuma nggak suka dites. Kadang-kadang kita sukanya ngetes cuma untuk apa? Gitu aja nggak bisa deh. Nah, itu sudah terekam di otak anak kita bahwa mama ini nanti mau nanya. Nah, itu aja. Jadi semangat buat anak-anaknya yang kinestetik. Insya Allah nanti jadi pemimpin masa depan yang luar biasa. Amin. Nanti diingat dulu waktu SD, waktu masih kelas 1 sambil guling-guling kasur. Namanya bacain tematik. Sekarang nggak taunya udah jadi mahasiswa kedokteran di UI ya, luar biasa memang ya. Mari terima kasih. Iya Bunda, terima kasih. Ada lagi yang resen Mama Salsa?
Silakan Mama Salsa. Assalamualaikum Bu Ning. Assalamualaikum Bunda Dia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta solusi nih buat anak saya kayak Alhamdulillah. Ini kan pertama kali saya ikut meeting ya, di TK kan belum pernah ada, nanti dikirim tugas. Tiap mengikuti itu pertamanya emang semangat Bu. Cuman pas ngikutin tuh anaknya jadi down, ya percaya dirinya hilang, minder, mau jawab itu kan sebelumnya padahal mungkin kalau pas pelajaran umum itu mungkin hafal surat-suratnya, cuman pas itu jadi down, hilang semua, jadi tegang gitu loh Bu. Jadi anaknya tuh udah ini duluan gitu, down. Terus tiap kayak pelajaran di pelajaran lainnya kayak tematik apa gitu, kadang kan nggak ketinggalan atau belum jawab. Jadi kalau pas nanya itu malah kayak dia bawanya malah marah-marah, jadi pas belajar tuh jadinya tuh malah nggak karuan jadinya. Kadang tuh malah ngambek, kadang malah nangis gitu. Gimana ya untuk solusinya gitu Bun? Ya, oke. Terima kasih. Pertanyaannya rata-rata itu dialami oleh hampir semua mama sebenarnya ya. Jadi anak-anak itu kan ini langsung ya Bu Nining ya. Iya Bunda, silakan ya. Bunda. Iya. Jadi itu pertanyaan mama tadi ya, apa yang terjadi itu sebenarnya banyak terjadi di hampir semua anak-anak. Jadi itu kehilangan mood ketika anak-anak belajar atau jenuh. Jadi sebenarnya kan memang pelajaran anak-anak zaman sekarang itu sangat berbeda ketika kita dulu masih SD ya. Karena pelajaran anak-anak zaman sekarang ini sudah sangat padat sekali dengan materi-materi yang luar biasa juga. Nah, kadang-kadang kita merasa bahwa kitanya tertuntut. Mungkin sebenarnya awalnya kita tidak menuntut anak, tapi kita tertuntut dengan keadaan. Tertuntut dengan keadaan, tertuntut dengan kurikulum, tertuntut dengan waktu, dan lain sebagainya, sehingga kita mengharapkan anak kita itu bisa mencapai sesuatu yang istimewa. Sedangkan anak kita malah jadi marah, bete, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita menemui anak-anak yang sedang tidak mood, mama, papa, semuanya harus stop dulu, karena percuma. Anak-anak yang belajar dengan kondisi emosional yang tidak baik itu nggak akan masuk, mau diteriakin pakai toa di telinganya, materinya apa, ini berapa kali berapa, ini ayo kelas ini diselesain, itu nggak akan masuk. Nah, kita sebaiknya mencari tahu, tanya, coba kita sharing, adik maunya apa, kakak maunya apa, terus kita tanya, atau kita tawarkan, ya udah kita mainan dulu yuk, nggak apa-apa. Di tengah-tengah sesi belajar itu orang tua mengajak untuk main dulu tuh nggak masalah, ice breaking atau lari-lari atau makan dulu, ya udah kita makan dulu ya udah kita nonton video ini dulu sebentar ya, yang penting kita kontrol waktunya. Nah, karena kita bukan tujuan kita bukan jam 12 teng semua tugas selesai, kita. Yang tujuan kita adalah materi yang diharapkan bisa diterima oleh anak kita bisa tuntas, anak kita memahami, entah itu sampai jam 3 sore, entah itu sampai jam 6 sore atau nanti malamnya, itu nggak masalah. Kita bisa negosiasi dengan guru, apalagi anak-anak yang usianya masih kelas 1, kelas 2 yang mereka beradaptasi dari TK, dari PAUD ke SD. Dan perlu diingat bahwa dunia anak itu memang bermain. Jadi sebenarnya bagaimana sih kita bisa membuat anak kita paham dengan pelajaran ini dengan cara yang asik, dengan cara bermain-main. Itu dunia anak. Tuh. Jadi semua memang harus kita lakukan. Oh, gagal cara ini, coba cara ini. Oh, gagal cara ini, coba cara ini. Dan tidak ada satupun teori yang tepat untuk semua anak. Karena setiap anak punya cara sendiri-sendiri. Datangin anaknya, Dek, apa sih yang Dedek suka? Matematikanya dengan apa?
Kalau dia nggak suka dengan tulisan-tulisan yang kaku, bentuk-bentuk buku yang kaku, bikin sendiri. Bikin pakai kertas asturo, digunting-gunting, bikin pakai alat-alat peraga, atau mungkin mainannya jadi alat hitung, atau mungkin mamahnya ngegambar pakai spidol berwarna-warni, dibikin asik. Pokoknya kita tanya, dan kita paling tahu anak kita tuh sukanya apa dan nggak suka apa. Nggak masalah anak-anak nggak suka matematika. Kita bisa bikin mereka suka dengan matematika dengan cara yang mengasihkan, dengan cara bermain. Nggak masalah anak-anak nggak suka dengan LBJ, atau nggak suka dengan bahasa Indonesia, atau nggak suka dengan PKN, nggak masalah. Atau ada juga anak-anak yang nggak suka kalau tugas menyanyi. Nggak masalah, kita ajarin mereka dengan sesuatu yang mengasihkan. Tidak harus saat itu mereka bisa, tapi yang penting kita bisa menimbulkan kecintaan mereka untuk belajar. Pokoknya gini intinya, kalau belajar sama mama, itu asik banget. Karena apa? Nggak ngebosanin. Aku nggak mau kalau nggak belajar sama mama. Nah itu tandanya berarti anak sudah bahagia belajarnya. Materi udah pasti masuk, ya. Materi udah pasti terserap oleh anak, udah pasti tuntas. Begitu, Mama. Ya, begitu Bu Nining. Iya, Bunda. Bagaimana Mama Salsa? Ya, terima kasih Bunda, terima kasih Bunda. Iya, sudah. Jadi memang kondisi sekarang yang tahu anak itu sedang mood atau tidaknya adalah sekarang guru yang di rumah. Ya, karena kita terbatas layar, jadi tidak melihat gitu kan. Nah, terkadang juga ketika kami sedang mengajar pun melihat anak-anak yang lagi kurang semangat nih, langsung kita membangkitkan semangat anak-anak. Benar intinya seperti apa kata Bunda katakan, bahwa buatlah anak itu senang dulu, bahagia dulu, mau belajar dulu. Ya, hasilnya nanti. Karena ya kita juga punya toleransi untuk anak kelas 1, kelas 2. Tidak langsung tuntas tugasnya hari itu, tapi bisa sesuai dengan moodnya anak. Anaknya bisa di sore hari dilanjutkan, silakan. Nanti dikumpulkannya malam hari, silakan. Ya, intinya buat anak itu suka belajar dulu. Ya, suka dengan berada di layar ini. Ada anak yang malu ya Bun ya, ada anak yang malu, yang tadi nggak mau sama sekali bicara, padahal dia bisa, tapi tidak mau bicara. Nah, itu sama seperti yang ada di chat nih, ya mamahnya Sena dengan Fahrezi. Nih Bunda. Jadi bagaimana meningkatkan rasa percaya diri anak, padahal dia bisa, tapi dia takut untuk atau malu untuk menjawab. Ya, jadi bagaimana meningkatkan rasa percaya diri anak? Anak takut salah jawab, anak merasa minder karena memiliki kekurangan, yang bicaranya agak berbeda. Nah, itu bagaimana, Bun? Cara meningkatkan rasa percaya diri anak agar bisa aktif ketika dia belajar. Oke, baik. Ini menarik banget ya. Kalau saya punya cerita gini, Bu Nining. Saya bukan dialog dengan anak itu dengan cerita. Jadi saya pernah bercerita tentang Michael Jordan. Waduh, ketahuan kita angkatan berapa ya kalau bicara Michael Jordan ini. Michael Jordan itu kan juara basket internasional yang seakan-akan setiap dia megang tangannya tangan emas ya. Setiap nge-shoot nggak pernah gagal. Tapi itu kan karena kita melihat dia sudah jadi. Jadi saya cerita sama anak saya, Michael. Dulu ada seorang juara dunia namanya Michael Jordan. Dia adalah pebasket ulung yang nggak pernah gagal dalam nge-shoot bola. Bahkan dengan satu tangan, dengan nggak melihat, dengan matanya ditutup, selalu berhasil gitu. Kok bisa ya? Saya tanya, kok bisa ya? Terus saya ajak anak saya pergi ke lapangan basket, dia nggak bisa-bisa. Apalagi tinggi ya, Saya aja nggak bisa. Nah saya cerita kemudian, tahu nggak kenapa Michael Jordan bisa seperti itu sampai matanya ditutup
masuk aja bisa masuk gitu. Kita semua nggak pernah lihat. Ternyata dia bercerita, si Michael Jordan itu dulu belajar berkali-kali nge-shoot dan sampai ribuan kali mengalami kegagalan. Jadi yang kesekian ribu baru dia tahu, mengerti tekniknya. Oh, ternyata supaya bolanya masuk itu tekniknya kemiringannya atau tekanannya atau posisi tangannya itu seperti apa. Tapi orang-orang nggak ada yang tahu seberapa banyak luka di tangannya, seberapa banyak lecet di lututnya, seberapa banyak dia terjatuh, kejedot dan terguling-guling dari proses dia berusaha untuk bisa menjadi seorang juara dunia. Semua orang nggak ada yang tahu. Taunya ketika dia sudah menjadi juara dunia, enak banget sih sekali nge-shoot langsung masuk bolanya. Itu satu Michael Jordan. Yang kedua, saya cerita nih tentang Mike Tyson, petinju dunia. Kenapa sih Mike Tyson dulu menang terus nggak pernah kalah, dan kenapa dia begitu percaya diri gitu di atas ring, dia tinju dunia. Kita kenalin anak kita dengan tokoh-tokoh seperti itu ya, dan kita belajar dari kegagalan itu. Tahu nggak kenapa Mike Tyson bisa seperti itu? Padahal sebenarnya Mike Tyson punya rasa takut loh, musuhku nanti tiba-tiba menghantam aku, nanti tiba-tiba aku kalah, nanti tiba-tiba aku kejeblok atau aku gagal, gimana? Sebenarnya di hati kecilnya Mike Tyson itu banyak pertanyaan seperti itu. Tapi bagaimana cara Mike Tyson mengatasinya, dan bagaimana dia bisa membuat dirinya sendiri percaya diri. Ternyata setiap bangun pagi, saya baca dari bukunya itu, setiap Mike Tyson bangun pagi, dia selalu memulai harinya bangun pagi lalu mengatakan, I'm the biggest, I'm the champion. Dia selalu mengatakan seperti itu. I'm wonderful, I'm the winner, I'm champion. Dia selalu mengatakan bahwa saya itu juara, saya pemenangnya. Bangun tidur, yang dia katakan. Dia punya kata-kata ampuh untuk dirinya sendiri, bahwa dia ngomong itu tuh sebenarnya ngomong dengan jiwanya. Saya hebat, saya luar biasa, saya lah pemenangnya. Dan dia mengatakan, you are nothing. Dan pada saat dia mengatakan you are nothing itu bukan berarti dia untuk meremehkan semua orang, tidak. Tapi dia mengatakan bahwa kamu tuh istimewa loh. Ngomong sama dekat diri. Kamu tuh istimewa dan kamu itu lain daripada yang lain, dan kamu gak bisa dibandingin dengan orang lain. Dia ngatain you are nothing. Dan itu dia ngomong di depan kaca dengan dirinya sendiri. Akhirnya pada saat dia bertanding, yang ada dia sudah full of positive energy ya. Jadi dia sudah dipenuhi dengan energi positif. Nah, sekarang balik lagi ke anak kita ya. Kenapa sih kadang-kadang anak kita padahal dia tuntas loh, padahal dia menguasai loh, padahal dia mengerti loh. Mungkin teman lain nggak sepaham dia, tapi kenapa dia takut? Aduh, takut salah. Nah, pertama kita mesti kasih support dulu. Kita berikan rasa aman, kayak apa ya? Sebenarnya anak kita yang takut salah itu kan, atau nggak berani atau kurang percaya diri itu kan takut jatuh. Oke, sebagai mama kita siapkan jaring, tenang. Nah, kalau jatuh nggak akan luka, karena apa? Ada jaring-jaringnya mama. Mama bisa bilang, ayo berani. Kalau salah dapat poin 5, enggak dikurangi. Kalau benar dikasih poin 10 atau 50. Kalau salah, kamu hebat, sudah berani. Karena yang penting itu adalah berani dulu. Kalau salah nggak apa-apa, sudah hebat berani. Nanti diperbaiki. Habis salah, pasti bener deh. Jadi kita yang kasih dorongan, support ke anak kita, supaya anak kita percaya diri. Jadi terus berdialog. Nggak apa-apa salah. Nggak masalah salah. Nah, mungkin pada suatu hari anak kita melakukan kesalahan, kita nggak boleh ngejudge. Tuh kan, nah kan salah lagi, nggak boleh. Nggak apa-apa kok salah, nggak masalah. Jadi sering-seringlah ketika anak kita menjawab pertanyaan atau tugasnya salah, nggak apa-apa salah, bisa dihapus, ditulis lagi di bawahnya. Nggak apa-apa salah, kata-kata nggak apa-apa salah bisa dibenerin, itu adalah harapan setiap anak. Sehingga dia percaya diri, nggak apa-apa kok salah bisa dibenerin, nggak apa-apa salah bisa dibenerin. Yang penting dibenerin, yang penting dirubah. Akhirnya anak-anak nanti akan percaya diri. Dan mulai hari ini, mulai besok pagi, bangun pagi, ayo kita ajak anak-anak kita ketika bangun pagi setelah
alhamdulillahirabbil alamin, setelah berdoa bangun pagi, terus aku hebat, aku luar biasa, aku juara, aku calon presiden, aku calon dokter, aku calon menteri, aku anak saleh. Bangun pagi ketika anak-anak kita ajarkan mereka menggunakan kata-kata seperti itu akan tertanam di benak mereka, akan menghilangkan semua energi-energi negatif. Karena sekarang ini kita nggak bisa mungkiri, kita hidup di dunia digital, kita berperang antara arus positif dan negatif, antara baik dan benar, semuanya sama-sama kencang. Maka peran orang tua, kita harus menjadi benteng yang paling tebal, paling kuat, yang bisa mengiring anak-anak kita untuk bisa tumbuh menjadi anak-anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu ya Mama, senang sekali bisa sharing. Dan masalah percaya diri atau tidak percaya diri itu adalah masalah semua anak, saya rasa. Ada masa-masanya anak muncul percaya dirinya yang over, tapi ada masa-masanya anak kemudian menjadi down, penakut, atau mungkin nggak percaya diri, padahal anak itu berkualitas dan pinter banget. Itu Bu Nining, itu Mama, Bunda. Iya, terima kasih Bunda. Masya Allah, nggak terasa ya. Ngobrol asik kita ini sampai 2 jam lebih, Bunda. Mungkin masih kurang ya, tapi karena waktu sudah jam 2 jam lebih, maka cukup sekian sekarang acaranya. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari tadi bincang-bincang kita adalah ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Pandemi ini mengajarkan kita semua untuk belajar, dan terus belajar. Yang terutama adalah bagaimana kita menjadi guru dadakan yang mengasyikkan bagi anak kita ke depan. 15 tahun kemudian, yang tadi kita ingin anak kita lah yang memimpin bangsa ini. Saya ingat dulu saya pernah membuat kreativitas anak, saya tempel di dinding, ya, tangan-tangan mereka. Tulisannya adalah, inilah jari-jari tangan yang akan menjadi pemimpin bangsa ini 15 tahun yang akan datang. Dan kita tidak tahu memang. Siapa tahu di salah satu di antara anak kita akan menjadi seorang presiden, menteri, dan pejabat yang lainnya. Itulah kebanggaan kita, dan mereka akan teringat bahwa keberhasilan mereka adalah orang tua yang telah mengajarkannya 15 tahun yang lalu. Ya, baik, kita berharap semoga kita semua bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, rubah mindset kita yang tadinya tidak bisa, kita buka menjadi bisa, dan bisa. Yakin, dan yakin. Anak-anak kita akan berhasil di tangan ayah bunda. Terima kasih ayah bunda. Materi hari ini, Masya Allah, sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bunda Michael atas waktunya. Berbagi ilmu, berbagi sharing kepada kita semua. Saya minta maaf bila tadi dalam memimpin acara ada kesalahan, ya, kata dan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nini dan Bunda Michael atas ilmunya yang sangat bermanfaat buat kami semua. Tak terasa acaranya sudah selesai ya Mah ya. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya adalah sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, jangan lupa untuk isi absen ya Mah. Absennya sudah dikirimkan linknya di chat. Jadi Mama bisa lihat di forum chat ya. Oke. Kita tutup acara kajian berbagi sharing ilmu dengan ayah bunda pada siang hari ini dengan membaca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga ayah bunda dan anak solih dan solihah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum ayah dan bunda menutup Zoom-nya, kita foto dulu ya. Ya, kita foto bersama dulu ya. Boleh dinyalakan semua videonya ya, Ma. Sudah siap? Oke. Bu Suci, boleh minta tolong untuk didokumentasikan? Oke, siap ya, Ma? Nanti akan ada hitungan 1, 2, 3. Berikan senyuman yang paling manis. Bu Suci udah? Siap? Bu Suci? Ya Bu. 1, 2, 3. Udah baba ya Bu Suci? Ya Ibu. 1, 2, 3. Satu lagi. Set kedua. 1, 2. Ya, makasih. Terima kasih Bu Suci. Saya acara mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan saya selama proses acara berlangsung. Saya tutup acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau sudah isi link sertifikat, nanti lihat di email ya. Sertifikatnya langsung terdapat di email. Baik Bu. Baik Bu. Ya. Baik Bu. Ya, silakan. Kalau sudah isi boleh link di link grup. Alhamdulillah sudah Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Ninding, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya.